Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Saat ini Anda sedang menyaksikan Sumatera Barat hari ini bersama saya M. Oscar Surya Yoga. Dan saya Beri Syaisa. Berbagai informasi akan segera kami hadirkan untuk Anda. Dan saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Dan berikut kita saksikan cuplikan topik utama untuk hari ini. Korupsi, mantan Ketua Basnas Kabupaten Pasaman dituntut 6 tahun penjara. Masalah penumpukan sampah di Kota Padang segera diselesaikan. Di informasi pertama, saudara, mantan Ketua Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Pasaman berinisial SYL alias Buyah dituntut 6 tahun penjara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana zakat. SYL dituntut atas perbuatannya menyelewengkan dana Basnas periode 2017 hingga 2020. Tuntutan tersebut juga telah dibacakan dalam sidang yang digelar pada tanggal 15 Februari kemarin. Kasus penyelewengan dana umat di Lembaga Amil Zakat yang ditangani Kejari Kabupaten Pasaman terus berlanjut. Bahkan tuntutan terhadap pelaku telah dibacakan dalam sidang, yaitu dituntut 6 tahun penjara atas kejahatan yang dilakukan. Saat sidang, SYL dinyatakan terbukti secara sah dan diyakini bersalah atas perbuatannya menyelewengkan dana Basnas dengan cara membagi-bagikan kepada koleganya secara cash ataupun transfer via rekening tanpa prosedur dan diberikan kepada orang yang bukan berhak menerima. Atas perbuatannya, negara mengalami kerugian senilai Rp92.449.000 dan SYL juga dituntut untuk mengembalikan kerugian negara tersebut. Kejari Kabupaten Pasaman Subeng Suradal mengatakan, hingga saat ini kerugian negara atas kejahatan yang dilakukan SYL sudah dikembalikan melalui para saksi senilai Rp151 juta dan masih tersisa Rp801.049.000 yang harus dikembalikan oleh SYL dalam rentang waktu 1 bulan setelah putusan dibacakan. Menurut Sobeng, berdasarkan hasil putusan dalam sidang, jika SYL tidak mampu mengembalikan kerugian negara tersebut, maka harta bendanya akan disita untuk dilelang. Jika tidak memiliki harta benda, maka diganti dengan hukuman penjara 1 tahun. Penanganan perkara kasus Basnas yang melibatkan mantan Kepala Basnas Kabupaten Pasaman sampai dengan saat ini sudah sampai pada tahap tuntutan. Sudah kita bacakan tuntutannya di Pengadilan Tipikor kelas 1 Padang. Dari bukti yang ditemukan di persidangan, maka jaksa berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sidang kasus dugaan korupsi dana Basnas Kabupaten Pasaman tersebut juga akan dilanjutkan pada tanggal 22 Februari nanti dengan agenda pledoi atau menyampaikan nota pembelaan. Selama persidangan, SYL juga dinyatakan berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Bahkan dia juga tidak mengakui dan menyesali perbuatannya. Dari Kabupaten Pasaman, demikian laporan Zulfikar, TVRI Sumatera Barat. Di informasi lain, saudara, satu unit rumah semi permanen dilaporkan terbakar di Jalan Sati Siti Mangkopo, Kapalokoto, Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Rumah semi permanen yang berada di Jalan Siti Mangkopo, Kecamatan Lubuk Sikaping, hangus terbakar. Peristiwa tersebut terjadi saat pemilik rumah berjualan bakso keliling. Berdasarkan data dari Damkar Kabupaten Pasaman, diduga api berasal dari bagian dapur rumah dan langsung membesar sehingga menyambar tiang dan dinding bangunan. Kejadian tersebut juga sempat menghebohkan warga setempat. Kasatpol PP dan Damkar Kabupaten Pasaman, Aan Afrinaldi, mengatakan kebakaran diperkirakan terjadi sekitar pukul 8 malam dan api baru dapat dipadamkan 1 jam setelahnya. Untuk memadamkan api, Damkar Pasaman menerjunkan 2 regu tim dan ditambah 2 regu tim dari Satpol PP dengan mengerahkan 1 unit mobil damkar yang juga dibantu 1 unit mobil PDAM untuk suplai air. Sementara kerugian akibat kebakaran tersebut diperkirakan mencapai Rp50 juta. Informasi yang kami dapat, sumber api berasal dari dapur.
Ini satu unit rumah ya Pak ya, yang terdampak Pak ya? Ya, yang terbakar adalah satu unit rumah. Pemilik rumah adalah Mas Edi yang sehari-hari berjualan bakso keliling. Atas kejadian tersebut tidak ada laporan korban jiwa. Damkar Kabupaten Pasaman menghimbau agar masyarakat lebih waspada ke depannya. Terlebih dalam bulan ini sudah 2 kali kebakaran terjadi di Lubuk Sikaping. Dari Kabupaten Pasaman, demikian laporan Zulfikar, TVRI, Sumatera Barat. Saudara, Satuan Reserse Narkoba Polres Padang Pariaman menangkap 2 orang tersangka diduga mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu di 2 lokasi berbeda di Kabupaten Padang Pariaman. Dari tangan kedua pelaku diamankan barang bukti belasan paket sabu siap edar, bong alat hisap dan telepon genggam. Inilah 2 orang tersangka yang diduga pelaku penyalahgunaan narkotika yang ditangkap anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Padang Pariaman. Keduanya ditangkap di 2 lokasi berbeda. Untuk tersangka BP ditangkap di Batang Anai. Dari tangan tersangka BP diamankan barang bukti berupa 7 paket kecil narkoba jenis sabu siap edar. Kemudian tersangka MH ditangkap di Kecamatan Ulakan, diamankan barang bukti 15 paket narkoba jenis sabu siap edar. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faizul Amir mengatakan, kedua tersangka merupakan pengedar sekaligus pemakai barang terlarang narkoba. Keduanya sudah menjadi target anggota kepolisian sejak 3 bulan terakhir dan kini berhasil ditangkap bersamaan dengan barang bukti narkoba. Selain barang terlarang narkoba, dari para tersangka polisi juga mengamankan barang bukti lainnya berupa bok alat hisap sabu dan telepon genggam. Dari interogasi yang dilakukan, paket narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kepada para pekerja di wilayah Padang Pariaman yang diduga disuplai dari daerah luar seperti Riau. Hingga kini kepolisian masih mendalami kasus tersebut untuk mengungkap tersangka lain yang diduga ikut terlibat dalam penyalahgunaan barang terlarang ini. Mengamankan 2 tersangka pelaku narkotika, transaksi jual beli narkotika yang dilakukan oleh 2 orang di kasus yang berbeda. Yang pertama ini BE, ya, inisial BE. Dia memiliki 7 paket kecil yang siap edar. Kemudian yang satu lagi ini inisial MH. Ya, MH ini memiliki 15 poket ya yang siap edar. Sementara itu untuk kedua tersangka kini masih menjalani pemeriksaan di ruang penyidik Polres Padang Pariaman untuk penyelidikan lebih lanjut. Keduanya terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Padang Pariaman, demikian laporan Abdul Syahril, TVRI, Sumatera Barat. Kita ke informasi lain, saudara, tumpukan sampah kembali terlihat di median jalan bypass dan tepi jalan protokol Kota Padang. Kondisi ini sangat mengganggu kenyamanan pengendara dan masyarakat Kota Padang. Saat dikonfirmasi ke Dinas Lingkungan Hidup, OPD terkait berjanji kondisi ini akan segera diselesaikan dan dipastikan ke depan tidak akan terulang kembali. Pemandangan yang tidak sedap kembali terlihat di sepanjang jalan bypass dan jalan-jalan protokol Kota Padang seperti Khatib Sulaiman, Ulak Karang, dan Siteba. Tumpukan sampah kembali berserakan di tepi dan median jalan. Kondisi ini sangat mengganggu pengguna jalan dan masyarakat. Salah seorang warga di kawasan Khatib Sulaiman, Desi, mengaku biasanya setiap subuh petugas kebersihan rutin mengangkut sampah. Namun hari ini sampah dibiarkan begitu saja. Masyarakat tidak mengetahui penyebab pasti tumpukan sampah dibiarkan hingga siang hari. Namun yang pasti kondisi ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat karena menimbulkan bau yang tidak sedap. Setiap subuh, sudah subuh dia mengangkut tuh di mobil besar tuh. Baru pagi ini aja baru. Sebelumnya seperti apa? Bersih semuanya. Bersih semuanya di Khatibnya subuh udah bersih. Udah diambil sama sampah di truknya tuh. Tadi ya? Iya, memang nggak datang. Kalau biasanya datang tuh udah bersih semuanya nih. Sementara itu saat dikonfirmasi ke Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang mengaku ada permasalahan internal manajemen. Pihaknya menegaskan akan menyelesaikan permasalahan sampah dan memastikan kondisi ini tidak akan terulang kembali. Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga Kota Padang. Ini yang ketiga kalinya di tahun 2024 ini. Nah, memang ada permasalahan manajemen di internal kita yang harus kita selesaikan. Nah, kita berupaya hari ini kita harus clearkan seluruh sampah-sampah yang berserakan di Kota Padang. Dan kedepannya kita akan berupaya menyelesaikan secara sistem sehingga
permasalahan sampah itu selesai. DLH memiliki 41 amrol yang bertugas mengangkut kontainer sampah di TPS resmi, 29 dump truk untuk mengangkut sampah di luar TPS resmi, seperti di median jalan dan tepi jalan. Jam operasional masing-masing unit juga berbeda, tergantung lokasi masing-masing. Mulai dari jam 12 malam, jam 3 subuh hingga ada di jam 6 pagi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang menambahkan, jika TPS resmi mencukupi, TPS liar tidak akan ada. Saat ini kondisi Kota Padang hanya memiliki 148 TPS resmi dan direncanakan akan dilakukan penambahan TPS di 8 titik menjelang masuknya bulan Ramadan. Delima Febriatwa Saman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Saudara, menindaklanjuti keluhan wisatawan Pantai Padang terkait harga makanan dan minuman tidak wajar. Pemerintah Kota Padang telah menurunkan tim untuk melakukan monitoring serta akan memberikan pembinaan kepada para pelaku usaha. Kadis Pariwisata Kota Padang Yudi Indrasani menyayangkan adanya para pelaku usaha, terutama di kawasan wisata Pantai Padang, masih menjual makanan dan minuman dengan harga di luar batas wajar. Hal ini diketahui setelah beredarnya informasi di media sosial terkait wisatawan yang mengeluh dengan harga jual makanan dan minuman di Pantai Padang. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Pariwisata Kota Padang berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM untuk melakukan monitoring terhadap pelaku usaha di sepanjang Pantai Padang, memastikan para pedagang telah memiliki daftar menu dan label harga, serta menjual dagangan dengan harga yang wajar. Sebanyak 7 tim yang berjumlah 21 orang diturunkan untuk memonitor lapak para pedagang. Pemerintah Kota Padang juga akan memberikan pelatihan dan pembinaan kepada para pelaku usaha, terutama di kawasan wisata. Dari Dinas Pariwisata tentu menyayangkan kalau terjadi hal-hal yang memang pemahalan dari harga-harga di kawasan wisata, apalagi tidak sesuai dengan kualitasnya. Tentu ini menjadi perhatian kami dan kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Koperasi UMKM sebagai pembina dari UMKM kita ini, dan alhamdulillah disambut baik oleh Dinas Koperasi UMKM, dan kemarin sudah turun ya tim dari Dinas UMKM dan juga didampingi oleh Dinas Pariwisata ke lapangan untuk melakukan monitoring terhadap harga-harga tersebut. Sementara itu, Kadiskop UKM Kota Padang Fauzan Ibnovi mengatakan, dari hasil monitoring tim di sepanjang Pantai Padang, sebagian besar pelaku usaha sudah memiliki daftar menu dan 30% lebih diantaranya memiliki label harga. Adapun pedagang yang dinilai sudah komit dengan daftar menu dan label harga, yakni di sepanjang Simpang Hang Tua hingga ke Hotel Pangeran. Sementara masih banyak pedagang yang belum memasang tarif, terutama di Pujasera hingga dekat kawasan Taman Budaya. Yang sudah komit dengan harga dan daftar menu itu adalah klaster dari sepanjang Simpang Hang Tua sampai dengan Pangeran Beach. Itu mereka sudah pasang harga dan daftar menu, dan kita cek dari daftar menu yang mereka sampaikan dan harganya itu kita masih menilai itu dalam harga yang wajar. Artinya untuk lokasi wisata ini tidak termasuk mahal. Contoh untuk kerupuk kuah di sana yang selama ini dikeluhkan, ini ternyata di daftar harga mereka cuma 5.000. Dan beberapa item lain. Jadi ini pertama kita memberikan justifikasi kepada para pengunjung bahwa tidak semua pelaku usaha kita yang di tepi laut itu harganya tidak wajar. Pemerintah Kota Padang terus memberikan edukasi kepada pedagang agar memasang tarif dan daftar menu, termasuk memberikan pembinaan kepada pedagang. Bima Prasetya, Nurul Kolbi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya tentang 6 penyelenggara pemilu meninggal dunia. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta? Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat
Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan Capres-Cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara. Penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara. Suara rakyat, suara pemilu. Halo, aku Modi, sobat digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan keluar area. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Saudara, terima kasih Anda masih bersama Sumatera Barat hari ini. Kita ke informasi selanjutnya. Komisi Pemilihan Umum mulai mematangkan persiapan untuk pemilihan suara ulang atau PSU di 15 TPS yang tersebar di 10 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Dari informasi KPU, PSU akan digelar secara serentak pada 24 Februari 2024 nanti. Menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu terkait adanya permasalahan dalam tahapan pemilihan pada 14 Februari kemarin, KPU akan segera menggelar pemungutan suara ulang di 15 TPS di Sumatera Barat. Hingga saat ini KPU terus berupaya mempersiapkan kebutuhan untuk terselenggaranya PSU, termasuk pengadaan surat suara yang masih kurang, seperti surat suara untuk pemilihan DPD Republik Indonesia. KPU juga telah mulai untuk mensosialisasikan rencana penyelenggaraan PSU kepada pemerintah daerah dan jajarannya, Forkopimda, dan instansi terkait lainnya. Termasuk juga mengecek kesiapan KPU kabupaten dan kota, serta jajaran untuk penyelenggaraan pemungutan suara ulang. Ketua KPU Sumatera Barat Surya Evi Trimen saat monitoring rekapitulasi suara tingkat kecamatan di Kabupaten Pasaman mengatakan, pada dasarnya jajaran KPU sudah siap dengan adanya PSU di 15 TPS tersebut, dan hal tersebut juga telah dilaporkan ke KPU RI. Menurut Surya, KPU juga akan segera menginformasikan ke masing-masing partai politik terkait penyelenggaraan PSU tersebut, sehingga partai politik bisa segera mempersiapkan saksi mereka di TPS nantinya. Jadi bahwasanya ada 15 TPS di 10 kabupaten kota di Sumatera Barat yang akan melakukan pemungutan suara ulang. Yang pemungutan suara ulangnya akan dilakukan nanti tanggal 24 Februari. Kita di Provinsi Sumatera Barat sedang menghitung kebutuhan logistik sesuai dengan jenis pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota untuk pemungutan suara ulangnya. Untuk jenis-jenis pemilu masing-masingnya nanti kita
berhitung kebutuhan surat suaranya. KPU berharap PSU untuk 15 TPS di Sumatera Barat berjalan lancar dan kondusif. Animo masyarakat untuk datang ke TPS pada 24 Februari nanti juga tetap tinggi. Diketahui PSU akan digelar di 10 kabupaten dan kota di Sumatera Barat dengan TPS terbanyak yang menggelar PSU yaitu di Kota Padang, sebanyak 4 TPS. Kemudian juga terdapat 2 TPS di Tanah Datar, 2 TPS di 50 kota, sisanya untuk 7 kabupaten kota lain masing-masing 1 TPS. Dari Kabupaten Pasaman, demikian laporan Zulfikar, TVRI, Sumatera Barat. Saudara, seperti apa sudut pandang pengamat politik terhadap dilaksanakannya pemungutan suara ulang atau PSU di Sumatera Barat? Saat ini, baik, mohon maaf pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman merekomendasikan pemungutan suara ulang atau PSU untuk 3 tempat pemungutan suara atau TPS yang tersebar di 2 kecamatan. Bawaslu menduga ada pelanggaran pemilu 2024 di 3 TPS tersebut, sehingga penting dilakukan pemungutan suara ulang. Setelah dilakukan koordinasi dengan seluruh pengawas TPS, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman menemukan sejumlah pelanggaran pemilu saat proses pemungutan suara pada 14 Februari 2024 lalu di Padang Pariaman. Ada 3 bentuk pelanggaran yang ditemukan pihak Bawaslu, sehingga harus dilakukan PSU di 3 TPS yang berada di Kecamatan Nan Sabaris dan Kecamatan Ulakan Tapakis. Ketiga TPS itu yakni TPS 02 Pauh Kambar Nan Sabaris. Ada bentuk pelanggaran karena adanya kesalahan dari KPPS memberikan surat suara untuk DPTB asal Riau. Seharusnya pemilih hanya mendapatkan 1 surat suara, namun KPPS justru memberikan 5 surat suara. Kemudian di TPS 05 Manggopo, Palak Gadang Ulakan, dugaan pelanggarannya Ketua KPPS tidak menandatangani surat suara, dan di TPS 05 Padang Tobo Ulakan. Dari temuan tersebut, Bawaslu merekomendasikan kepada pihak KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang atau PSU di 1 tempat pemungutan suara yang terdapat di TPS 3 Desa Naras Hilir, Kecamatan Pariaman Utara. Ketua Bawaslu Padang Pariaman Azwar Mardin mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak KPU. Potensi PSU ini adalah hasil dari pengawas TPS kita, yang ada di TPS yang bersangkutan dan menemukan beberapa kesalahan oleh petugas KPPS seperti tidak menandatangani surat suara yang diberikan. Yang kedua ada DPTB yang berasal dari Provinsi Riau yang juga mendapatkan 5 surat suara. Sementara itu, Ketua KPU Padang Pariaman Zainal Abidin mengatakan sudah menerima laporan tersebut dan akan menindaklanjuti surat yang disampaikan pihak Bawaslu mengingat tenggang waktu untuk PSU sisa 4 hari lagi. KPU akan melakukan rapat pleno terlebih dahulu untuk menindaklanjuti PSU. Di samping itu, pihaknya juga sudah menyiapkan sejumlah surat suara jika adanya PSU. Ya, terkait dengan PSU, rentang waktu PSU itu diatur dalam Undang 10 hari setelah hari pemungutan suara, berakhir pada tanggal 24 Februari tahun 2024. Berarti ada kemungkinan tanggal 24 dilaksanakan itu ya? Iya, ada kemungkinan. Itu kami harus mempelajari terlebih dahulu terkait dengan substansi yang diajukan oleh PTP tersebut. Apakah masuk kategori syarat untuk PSU tersebut? Secara aturan pemungutan suara ulang bisa dilaksanakan 10 hari setelah pemungutan dilaksanakan dan berakhir pada 24 Februari 2024. Dari Padang Pariaman, Abdul Syaril, TVRI, Sumatera Barat. Saudara, pasca menerima saran perbaikan dari Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat akan melakukan pemungutan suara ulang atau PSU di TPS 8 Lingkuang Awa. Pemungutan suara ulang akan dilakukan untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil 4. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Pasaman Barat akan melakukan pemungutan suara ulang atau PSU di TPS 8 Lingkuang Awa, Kecamatan Pasaman. PSU digelar karena ada pemilih DPTB yang menggunakan surat suara DPRD Provinsi yang seharusnya tidak diterimanya.
Pasca menerima saran perbaikan dan koordinasi dengan KPU Provinsi, KPU Pasaman Barat pastikan melakukan PSU tanggal 24 Februari. Bahkan beberapa persiapan sudah dilakukan termasuk logistik dan C pemberitahuan PSU. Sesuai regulasi, semua DPT dan DPK atau DPTB akan diundang kembali untuk menyalurkan hak suara. KPU juga akan mengupayakan partisipasi pemilih tinggi dengan memaksimalkan petugas KPPS di lapangan. Ketua KPU Pasaman Barat Alfi Syahrin mengatakan, koordinasi lintas instansi dan persiapan sudah digelar, termasuk pengamanan dan koordinasi dengan partai politik. Secara umum persiapan PSU sudah matang dan KPU berharap semua unsur saling mendukung serta masyarakat kembali salurkan hak suaranya. 1.286 TPS untuk pemilih 2024 itu karena ada masukan saran perbaikan, tentu ini kami proses, setelah kami kaji dan setelah kami koordinasi, hasil kajian dari Bawaslu itu adalah PSU dan juga hasil koordinasi KPU dengan Bawaslu ada satu PSU, itu tepatnya di TPS 8 Nagari Lingkung Awu, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, khususnya untuk satu jenis pemilihan yaitu DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil 4. Persiapan sejauh ini bagaimana? Kapan dilaksanakan? Alhamdulillah untuk persiapan tentu seperti biasa kami atas nama Pasaman Barat tentu mempersiapkan seluruh kebutuhan untuk PSU ini, salah satu yaitu logistik. Tentu dari hari ini kami sudah mempersiapkan mulai dari surat suara, dokumen-dokumen dibutuhkan tentu kami hasilkan termasuk C pemberitahuan atau undangan kepada pemilih untuk TPS PSU tersebut. Jika dibandingkan dengan sebelumnya, jumlah PSU saat pemilu tahun ini menurun. Pileg dan Pilpres tahun lalu KPU Pasaman Barat melakukan PSU terhadap 9 TPS. KPU berharap ke depan demokrasi di Pasaman semakin membaik dan pelaksanaan tahapan pemilu lainnya berjalan aman dan lancar. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Adi Saputra, TVRI, Sumatera Barat. Saudara, seperti apa sudut pandang pengamat politik terhadap dilaksanakannya pemungutan suara ulang atau PSU di Sumatera Barat? Saat ini kita telah terhubung dengan Bapak Muhammad Isa Gautama. Selamat sore Bapak Isa. Selamat sore, Bresia. Selamat sore Bapak. Bapak, Bawaslu merekomendasikan 15 TPS untuk melakukan atau melaksanakan pemungutan suara ulang. Sebagai pengamat politik, menurut Bapak apa yang menjadi penyebab utama terjadinya PSU ini, Bapak? Iya, kalau menurut saya ini sebenarnya bukan suatu hal yang luar biasa, betul sih, karena menurut saya di setiap pemilu itu kan sudah diatur dalam undang-undang pemilu ya, di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa jika terjadi beberapa keadaan yang menyebabkan sebuah proses pemungutan suara itu tidak berjalan secara optimal, maka itu malah sangat disarankan sekali untuk dilakukan pemungutan suara ulang, dan itu jangka waktunya kan paling lama 10 hari setelah hari pencoblosan biasa ya, yang normalnya. Itu diatur oleh undang-undang di Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Itu hal yang biasa sebenarnya. Baik, ya. Ini merupakan hal yang biasa terjadi pada saat pesta demokrasi ya Bapak. Lalu Bapak, salah satu kesalahan yang kita ketahui adalah pemberian surat suara yang berlebih pada pemilih DPTB Bapak. Nah, menurut Bapak bagaimana peran KPPS dalam hal ini? Terkait KPPS adalah garda terdepan dalam pemungutan suara ini Bapak. Ya, ini kita anggap sebagai pembelajaran dan bagian dari evaluasi dari proses pemungutan suara secara umum, secara keseluruhan ya. Ke depan memang anggota KPPS itu harus jeli dan mempunyai bekal pengetahuan yang secara praktis yang teliti dan cermat ya, karena ini kan kalau saya tidak salah baca beritanya kan ini berkaitan dengan ada pemilih yang dia sebenarnya tidak berhak memilih di situ ya, dan tidak punya kartu tanda penduduk elektronik di situ dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap, dan juga di daftar pemilih tambahan, tetapi dia malah mencoblos di situ. Maksudnya kan harus ada usaha memverifikasi secara lebih teliti ketika setiap peserta pemilih itu datang ke TPS. Jadi ini perlu dievaluasi ke depan, tidak hanya anggota TPS saja sebenarnya juga, tapi juga sistem dari KPU, karena ini kan
KPPS ini sebenarnya kan bagian dari perpanjangan tangan dari sistem penyelenggaraan pemilu sejak dari pusat ya sampai ke TPS-TPS di setiap daerah. Baik. Selain KPPS tentu masyarakat mengambil peran penting juga Bapak. Tanggapan Bapak terkait masyarakat yang nekat nyoblos ini Pak, ketika mereka sudah mengetahui mereka adalah DPTB namun mereka menyoblos semua surat suara yang diberikan. Iya, makanya itu juga edukasi dan literasi kepemiluan ya. Jadi kita akan mengadakan pemilu ini selalu serentak setiap 5 tahun sekali. Jadi ke depan juga diharapkan kesadaran dari seluruh elemen masyarakat sebagai bagian inti dari pemilih itu, agar ke depan juga kita tidak hanya menentukan berapa PPS saja, tapi kita sendiri sebagai pemilih juga harus jeli, harus cermat, harus teliti, dan harus sadar apa hak dan kewenangan dan kewajibannya. Kemudian kalau memilih di mana kita berhak dan bisa memilih. Dan saya rasa di semua TPS kan sebenarnya sudah, saya yakin kalau DPT dan DPTB itu kan sebenarnya tidak terlalu banyak masalah lagi kemarin itu ya. Jadi mungkin memang kesalahan atau kekeliruan atau kekhilafan itu memang terjadi di hari-harinya itu, dan memang masyarakat pemilih itu jujur saja memang menyumbang juga semacam saham dari kesalahan atau kekeliruan ini. Jadi kita harus sama-sama introspeksi menurut saya, itu yang paling penting. Baik Bapak, selanjutnya kan ini akan dilakukan ini pemungutan suara ulang dan di TPS yang sudah ditetapkan, tentu ini akan melibatkan kembali masyarakat Bapak. Nah ini kita tidak bisa menjamin masyarakat itu akan semua masyarakat yang mengalami kesalahan pemilihan akan semua hadir dan terlibat dalam PSU ini. Bagaimana menurut Bapak? Makanya ini dituntut nanti tentu KPPS-nya harus bisa melakukan sosialisasi secara lebih terarah lagi ya. Kalau pemilihan suara ulang tentu yang sepengetahuan saya ya, itu semua yang terdaftar di DPT TPS itu yang maksimal ada 300 pemilih itu sebaiknya datang lagi dan ramaikan lagi TPS itu. Itu memang sudah diatur juga di undang-undang, memang seharusnya seperti itu. Jadi memang kerja kita sampai tanggal 24 itu adalah sosialisasi, mengajak mereka datang lagi, dan sebenarnya juga yang rawan itu juga adalah jangan sampai terjadi kecurangan-kecurangan. Mereka punya hak untuk memilih siapapun dan mereka punya hak pilih, dan gunakan hak pilih itu. Dan saya juga sayang sekali kalau hak pilihnya dibiarkan begitu saja, tidak dipakai. Ini pemerintah sudah memberikan kesempatan agar pemilihan umum kita berjalan secara bersih, luber dan jurdil. Makanya dilakukanlah pemilihan suara ulang. Kalau di kita kan di Sumbar ini ada di 10 kota kabupaten dan di 15 TPS kalau tidak salah. Sebenarnya di luar Sumbar juga banyak sekali ya TPS yang melakukan PSU ini di tanggal-tanggal yang berdekatan dengan tanggal 24 itu juga. Tapi rasanya memang terakhir wajib itu lewat tanggal 24 itu menurut undang-undang ya, itu tidak dibenarkan lagi karena maksimal 10 hari setelah hari pencoblosan. Baik, sejauh ini menurut Bapak seperti apa pemilihan umum yang sudah dilaksanakan? Apakah ada indikat-indikat kecurangan yang mungkin terjadi menjadi alasan sehingga PSU ini dilakukan? Yang kalau kita baca beritanya kan sebenarnya bukan kecurangan ya, tapi memang kesalahan proseduran dari pemilih itu yang tidak ada di daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambang. Kalaupun ada, biasanya itu kalau untuk Sumbar saya lihat tidak signifikan ya, yang kecurangan itu banyak sekali kan di luar Sumbar. Tapi kalau ada, menurut saya PSU ini kan ini salah satu salah satu instrumen untuk memperbaiki lagi ya hal-hal yang kemarin mungkin belum optimal. Jadi menurut saya kita jalan ini saja ini secara introspektif ya, kita sama-sama introspeksi. Dan kalaupun ada kecurangan yang di luar ini lagi, ya itu kan juga sudah ada mekanisme hukumnya. Jadi masing-masing paslon itu dipersilakan untuk mengajukan tuntutan atau gugatan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dan kumpulkanlah bukti secukup-cukupnya. Itu menurut saya. Baik, terakhir mungkin Bapak, harapan Bapak untuk PSU yang akan segera dilaksanakan beberapa hari ke depan, silakan Bapak. Ya, harapan saya kembali seperti yang tadi. Pertama tentu pihak KPU melalui perpanjangan PPS, kemudian juga di tingkat kecamatan harus melakukan sosialisasi optimal
kalau bisa jangan sampai peserta yang datang itu berkurang jumlahnya dibandingkan tanggal 14 Februari kemarin, harus minimal sama. Kemudian yang kedua, tentu masing-masing pemilih yang akan datang itu juga kalau bisa datanglah dengan kesadaran penuh bahwa ini merupakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, hak konstitusional kita sebagai pemilih ya. Jangan disia-siakan suara kita, walaupun hanya satu itu kalau hilang itu dampaknya sampai ke 5 tahun ke depan. Kemudian kita kasih semangat terus kepada anggota PPS di setiap TPS itu yang ada 15 TPS kalau tidak salah di Sumbar ini agar tetap semangat jaga kesehatan dan mudah-mudahan di hari H juga kita dihindari dari segala bencana alam ya, karena mungkin kita sudah baik dari segi niat, dari segi perencanaan teknis yang sudah oke, tapi siapa tahu hari hujan lebat misalnya atau tiba-tiba suatu hal yang luar dugaan terjadi, kita berharap itu tidak terjadi. Mungkin itu saja harapan saya. Baik, kita harapkan PSU ke depan dapat berjalan lancar dan optimal ya Bapak. Ya, terima kasih sudah mau bergabung bersama kami Bapak Isa. Selamat beraktivitas kembali. Ya. Merdeka. Merdeka. Terima kasih. Baik, selamat sore Pak. Baik saudara, kita ke informasi selanjutnya. 2 TPS di Tanah Datar akan menyelenggarakan pemungutan suara ulang. Di kedua TPS tersebut ditemukan pemilih yang memiliki identitas luar Tanah Datar ikut mencoblos pada 14 Februari lalu. Bawaslu Tanah Datar masih mengkaji adanya 1 TPS untuk dilakukan pemungutan suara ulang. TPS tersebut berada di Dapil 3 daerah pemilihan Batipuh, Pariangan, dan 10 Koto. Ketua Bawaslu Tanah Datar mengatakan jika sampai saat ini masih dilakukan pengkajian terhadap temuan oleh Panwascam tersebut. Adapun temuan masih sama dengan 2 TPS yang telah direkomendasikan untuk pemungutan ulang, yakni adanya pemilih luar daerah yang ikut mencoblos. Namun persoalan tersebut baru ditemukan saat rekapitulasi di tingkat kecamatan oleh Panwascam dan PPS serta PPK. Ditemukan selisih surat suara dengan jumlah DPT yang ikut memilih. Di 10 Koto kita sedang melakukan kajian yang mendalam dan sedang berkonsultasi juga ke Bawaslu Provinsi terkait apakah kita nanti akan merekomendasikan pemungutan suara ulang juga apakah tidak. Itu permasalahannya sama atau bagaimana? Ya, permasalahannya kurang lebih sama, cuman kita menemukannya ketika rekapitulasi di tingkat kecamatan, bukan kejadian ini tidak kita temukan di di TPS begitu. Berarti sekarang masih konsultasi gitu? Masih konsultasi dan kita lihat norma-norma hukumnya yang sekiranya nanti bisa menjadi pijakan kita untuk mengambil keputusan apakah nanti akan masuk ke rekomendasi PSU juga apakah tidak. Sebelumnya 2 TPS di Tanah Datar Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru dan Nagari Baringin, Kecamatan 5 Kaum direkomendasikan untuk pemungutan suara ulang. KPU Tanah Datar telah menjadwalkan pemungutan suara ulang pada Sabtu 24 Februari mendatang. Erika Yulidra Marta, TVRI, Sumatera Barat. Saudara, selama tahapan pemilu, 6 orang penyelenggara pemilu meninggal dunia dan 50 orang mengalami sakit. Namun saat ini seluruh petugas yang mengalami sakit telah dinyatakan sehat pasca mendapatkan layanan medis di puskesmas dan rumah sakit terdekat. Selama tahapan pemilihan umum 2024, Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat mencatat terdapat 6 petugas yang dilaporkan meninggal dunia dan 50 petugas yang jatuh sakit. Komisioner KPU Sumatera Barat Johns Manedi mengatakan 6 petugas meninggal dunia seminggu sebelum pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024. Seminggu setelah pencoblosan, 50 orang petugas dilaporkan jatuh sakit, diduga karena mengalami kelelahan saat bertugas. Petugas yang tumbang tersebut terdiri dari 1 orang PPK, 7 orang PPS, 35 orang KPPS, dan 7 orang Gastip yang tersebar di 9 kabupaten kota. Johns Manedi menambahkan petugas yang sakit dan meninggal dunia tersebut tidak semuanya akibat kelelahan bekerja sebagai penyelenggara pemilu, tetapi juga akibat hal lain di luar kegiatan pemilu. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Hubungan Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Sumatera Barat mengatakan 6 petugas yang meninggal dunia tersebut 2 diantaranya diketahui meninggal di luar kegiatan pemilu dan 4 lainnya dalam kegiatan pemilu. Sejumlah petugas yang kelelahan dan sakit telah mendapatkan perawatan di puskesmas dan rumah sakit terdekat dan saat ini seluruh petugas penyelenggara pemilu telah dinyatakan sembuh. Irwan Santoso, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat.
Saudara, tahapan rapat pleno rekapitulasi hasil surat suara pemilu 14 Februari 2024 terus berlangsung hingga saat ini. Untuk itu, KPU Agam terus memantau jajarannya dalam keadaan sehat saat menjalankan tugasnya di tingkat kecamatan. Jajaran KPU Kabupaten Agam secara intens melakukan pemantauan terhadap panitia pemilihan kecamatan atau PPK beserta staf dan jajaran KPPS. Karena hingga saat ini proses rapat pleno rekapitulasi hasil surat suara tingkat kecamatan masih berlangsung hingga akhir bulan Februari 2024 ini. Zainal Abidin Divisi SDM Komisioner KPU Kabupaten Agam mengatakan, berdasarkan pengalaman pemilu 2019, banyak petugas yang meninggal dunia. Agar hal tersebut tidak kembali terjadi, pihaknya secara intens melakukan pengawalan dan pemantauan. Hal tersebut guna mengantisipasi tidak ada jajaran PPK dan KPPS yang kelelahan dan mengalami sakit. Jika sakit, maka segera dilakukan pemeriksaan kesehatan dan harus istirahat hingga kesehatannya kembali pulih. Tugas kita ini sudah menyesuaikanlah dengan ritme pekerjaan di KPU karena mereka kan sudah direkrut 13 bulan yang lalu, jadi mereka sudah siap dan sudah menyesuaikan dengan ritme yang ada di tahapan-tahapan pemilu. Seperti mereka harus pagi harus mempersiapkan kegiatan rekapitulasi, kemudian harus berjalan sampai larut malam. Saat ini petugas panitia pemilihan kecamatan berjumlah 5 orang yang didukung 5 orang staf, sehingga berjumlah 160 orang dari 16 kecamatan se-Kabupaten Agam. Sedangkan petugas KPPS atau kelompok penyelenggara pemungutan suara setiap TPS berjumlah 7 orang. Total jumlah TPS sebanyak 1.721 unit dan jumlah petugas KPPS di Kabupaten Agam berjumlah 12.047 orang. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Rudi Yudhistira, TVRI, Sumatera Barat. Komisioner KPU Pasaman Barat mengintensifkan pengawasan rekapitulasi tingkat kecamatan. Komisioner dan staf KPU berada di setiap PPK agar memudahkan proses rekapitulasi karena saat rekapitulasi ditemukan beberapa kendala dan berkaitan dengan Sirekap Mobile. Memastikan proses rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan berlangsung aman dan cepat, Komisioner KPU Pasaman Barat dan staf melakukan pengawasan langsung di lapangan dan bersiaga selama rekapitulasi. Berdasarkan hasil pemantauan lapangan, 11 kecamatan masih berlangsung rekapitulasi. Bahkan progresnya terus naik setiap hari dan diperkirakan bisa selesai selama beberapa hari belakangan. Saat rekapitulasi, PPS terlihat membuka kotak dan surat suara karena beberapa persoalan dan adanya keraguan dari saksi atau panwaslu kecamatan. Meski demikian, proses rekapitulasi masih berjalan lancar. Komisioner KPU Pasaman Barat Syarif Hidayatullah mengatakan, setiap PPK terus dimonitoring oleh komisioner. Jika ada kendala, bisa langsung koordinasi sebab berkaitan dengan Sirekap Mobile. KPU juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Pasaman Barat untuk menjaga kesehatan penyelenggara dalam bekerja. Dari hari pertama hingga hari ini sudah cukup berjalan signifikan kemajuannya dibandingkan ketika hari pertama bisa melakukan rekapitulasi. Berapa total progres yang mungkin persentase kenaikannya? Dan itu penyebabnya apakah ada kendala sebelumnya atau gimana nih Pak? Ya baik, tentu yang pertama tentu hari pertama tentu persiapan kawan-kawan dalam pelaksanaan rekapitulasi ini. Karena memang rekapitulasi kali ini menggunakan aplikasi Sirekap dan tentu di hari kedua dan ketiga ini melalui pantauan kita ini cukup berjalan lancar. Berdasarkan data KPU, rekapitulasi tingkat kecamatan akan dilakukan terhadap 1.286 TPS di 90 PPS. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Adi Saputra, TVRI, Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik. Di antaranya, jumlah pelanggaran pemilu 2024 turun signifikan. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anak si Mida, cucu Teh Roy, nampak kitik sekali dah ambo. Cincin penting dulu ya ndak. Wih, sewanan santing ko. Ya, pada suka ambilan balik. Iyo, cuk banak tuh. Pasunyo bulan pastan baru paing, kini lah paing lo balik. Iyo unik.
Ambo ikhtiar memberikan yang Adek, terbaik. posyandu dekat sini di mana? Sajak dari Makasih ya. Sehat yang kini mah. Dia banyak-banyak makan Yen. Apalagi kau sudah lama layan. Wih, gampang aku Yen. Bata diet lah diet. Insya Allah anak ambo agia asi eksklusif 6 bulan. Benjamin ambo agia asi eksklusif juga main. Sampai kini imunisasinya pun lengkap supaya anak sehat, cerdas kini hingga nanti. Betul sekali Ibu-Ibu. Kondisi gagal tumbuh kembang pada anak atau yang dikatakan stunting itu karena anak tidak mendapatkan asupan gizi optimal selama 1000 hari pertama kehidupan dari janin sampai umur 2 tahun. Oh, anak kurang tinggi makasihnya tuh Pak. Pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Nah, itu bisa ditandakan dari panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Nah, kondisi stunting ini mengakibatkan si anak nanti di masa depan itu akan mudah sakit dan terutama dia kurang cerdas. Mande, jangan sampai muda itu loh anak. Angka stunting kita masih tergolong tinggi. 1 dari 4 anak balita kita itu dalam kondisi stunting. Nah, itu jadi perhatian kita bersama. Kita harus memberikan perhatian lebih, terutama kepada ibu hamil dan juga anak bawah 2 tahun. Mbak cara mencegah stunting tuh Pak? Pertama, kalau adonan new diet supaya budi nyogol balik, mbak tuh Pak. Yo, ado pulo tuh ibu yang ndak nio magi anaknya asi, mbak tuh Pak. nah, ibu menyusui itu nak Bu harus mendapatkan cukup gizi, cukup makanan. Karena dia tuh harus memberikan anak juga makanan melalui ASI mereka. Jadi kalau kita dietnya yang salah, kasihan kita sama anak kita Ibu. Oh gitu. Ya, pencegahan dan penanganan stunting itu jadi tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul menyongsong Indonesia Emas 2045. Yuk cegah stunting, anak sehat, masa depan cemerlang. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan 1 langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi selanjutnya. Setelah selesai melakukan verifikasi administrasi, hari ini tim seleksi menetapkan calon anggota KPU Kota Padang yang lulus tahap administrasi. Sementara pengumuman akan dilakukan besok dan bagi calon anggota KPU Kota Padang yang berhak mengikuti ujian CAT serta psikologi. Tim seleksi hari ini akan menetapkan calon anggota KPU Kota Padang yang lulus tahap administrasi. Sekretaris Timsel calon anggota KPU Kota Padang Ulia mengatakan, tim seleksi sudah selesai melakukan verifikasi terhadap 120 orang calon anggota KPU Kota Padang yang telah menyerahkan berkas dan dokumen persyaratan. Tim seleksi menjelaskan setelah hari ini ditetapkan maka besok akan diumumkan calon komisioner yang lulus tahap administrasi dan berhak mengikuti tahap berikutnya yaitu ujian CAT dan psikologi. Di dalam peraturan KPU maksimal yang lulus tahap administrasi adalah 20 kali kebutuhan sehingga berjumlah 100 orang. Namun kemungkinan besar yang lulus tahap administrasi tidak sampai 100 orang jika dokumen persyaratan yang diberikan tidak memenuhi syarat. Telah melakukan verifikasi ya, sampai hari ini kita telah melakukan verifikasi terhadap 120 berkas calon komisioner KPU Kota Padang. Jadi hari ini kita berakhir untuk melakukan verifikasi dan sekaligus menetapkan hasil itu. Dan kita plenokan hari ini, mudah-mudahan nanti malam
udah bisa kita umumkan di web laman KPU ya, halaman KPU terkait calon-calon komisioner yang lulus untuk tahap selanjutnya, yaitu tahap ujian tes tertulis atau CAT dan ujian psikologi. Tadi kan range waktunya adalah tanggal 25 sampai tanggal 3 Maret. Ujian CAT atau tertulis calon anggota KPU Kota Padang akan berlangsung di Universitas Negeri Padang. Sementara ujian psikologi dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Padang rentang waktu 25 Februari hingga 3 Maret 2024. Bima Prasetya, Nurul Kolbi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, pasca pemungutan suara pemilu 2024, jumlah pemohon perekaman KTP di kantor Disduk Capil Kota Padang menurun. Penurunan terjadi sekitar 70%. Meski demikian, Disduk Capil tetap memberikan layanan kependudukan kepada masyarakat baik secara offline maupun online. Beginilah kondisi layanan di kantor Disduk Capil Kota Padang. Tampak antrian tunggu dan masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan mengalami penurunan dari kondisi beberapa minggu sebelumnya. Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disduk Capil Kota Padang, Syafrida, mengatakan pasca pemungutan suara di pemilu 2024, tepatnya tanggal 14 Februari 2024 yang lalu, kepengurusan dokumen kependudukan khususnya permohonan untuk perekaman IKTP mengalami penurunan. Sebelumnya, pemohon perekaman IKTP di kantor Disduk Capil Kota Padang dapat mencapai 800 orang per hari, namun saat ini menurun di angka 300 orang per hari. Kondisi ini dinilai terjadi akibat menurunnya antusias masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan karena telah selesainya proses pemungutan suara di pemilu 2024. Namun meski demikian, Disduk Capil Kota Padang tetap membuka layanan bagi masyarakat yang mengajukan permohonan kepengurusan dokumen kependudukan baik secara online maupun offline di kantor Disduk Capil Kota Padang. Pasca tahapan ini, Disduk Capil Kota Padang akan kembali membuka layanan jemput bola untuk persiapan perekaman IKTP bagi pemilih pemula yang memiliki hak pada pilkada di Oktober 2024 mendatang. Menjelang pemilu kemarin, itu kita melayani masyarakat lebih kurang 789 masyarakat yang datang ke Capil. Dan alhamdulillah pasca pemilu sekarang sudah landai, kira-kira itu lebih kurang 350-an yang datang untuk melakukan perekaman sekaligus pencetakan KTP elektronik. Jadi kami dengan kejar tayang untuk melakukan perekaman kemarin, alhamdulillah kita sudah dapat mencapai target sekitar 90% itu masyarakat Kota Padang, baik pemilih pemula, sudah kami lakukan perekaman. Sebelumnya, Disduk Capil Kota Padang masif dalam melakukan upaya jemput bola ke 35 sekolah di Kota Padang untuk percepatan perekaman IKTP bagi pemilih pemula di pemilu 2024 dan telah melakukan perekaman KTP untuk ribuan siswa. Irwan Santoso, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Saudara, dibanding dengan pelaksanaan pemilu tahun 2019, pelanggaran pemilu tahun ini turun secara signifikan. Bawaslu Sumatera Barat mencatat pelanggaran terkait netralitas ASN yang direkomendasikan KASN tahun 2019 berjumlah 27 kasus dan tahun ini hanya 2. Sementara jumlah putusan pidana tahun 2019 sebanyak 16 putusan dan tahun ini nihil. Bawaslu Sumatera Barat mengapresiasi pelaksanaan tahapan pemilu hingga penyelenggaraan pemungutan suara tahun 2024 yang minim pelanggaran. Hal ini terlihat dari pelanggaran yang terjadi jauh menurun dibanding pemilu 2019. Meskipun jumlah pelanggaran di masa tenang masih dalam perekapan 19 kabupaten kota, namun secara kuantitas jauh lebih baik dari pemilu 2019. Jenis pelanggaran yang tercatat tahun ini terkait netralitas ASN hanya 2 kasus. Sementara tahun 2019 berjumlah 27 kasus. Begitupun dengan jumlah putusan pidana. Tahun 2019 berjumlah 16 kasus, sedangkan tahun 2024 nihil. Adapun jenis pelanggaran yang terpantau Bawaslu di lapangan yakni money politik, kampanye pada masa tenang, dan menjanjikan janji politik dengan membuat surat perjanjian dengan wali nagari. Kalau jumlah pelanggaran di masa tenang dan di pemungutan suara itu masih dalam proses pengumpulan atau perekapan kita, tetapi ini tersebar di kabupaten kota
dan angkanya memang baru kita hitung karena ini masuk juga ke kawan-kawan pengawas kecamatan ya. Laporan-laporan ini nanti akan kita rekapitulasi, tetapi jenis pelanggaran yang umum terjadi yang dilaporkan kepada kita, yang pertama itu adalah money politik ya. Yang kedua adalah kampanye di luar jadwal. Meski demikian, secara keseluruhan pelaksanaan pemilu 2024 berjalan aman dan kondusif. Meskipun ada sejumlah daerah yang direkomendasikan melakukan pemungutan suara ulang atau PSU. Hal ini karena adanya pemilih yang tidak sesuai ketentuan ikut mencoblos. Delima Febriatua, Saman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Saudara, dalam rangka melakukan penguatan dan meningkatkan kapasitas insan penyiaran, TVRI Sumatera Barat mengadakan evaluasi dengan menghadirkan seluruh kontributor daerah dan penyiar TVRI Sumatera Barat. Kontributor dan penyiar didorong dapat bersinergi dan berkolaborasi, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja sebagai insan penyiaran. Dan juga pengarahan. Pimpinan TVRI Sumatera Barat bersama seluruh kontributor dan penyiar mengadakan pertemuan dalam rangka menjaga silaturahmi serta penguatan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas TVRI Sumatera Barat sebagai lembaga penyiaran. Pada pertemuan tersebut juga dilakukan evaluasi dari kinerja para kontributor dan penyiar, serta didorong untuk lebih meningkatkan kemampuan seperti live report serta kualitas visual berita yang diliput. Kepala TVRI Stasiun Sumatera Barat Tubagus M. Yusuf Hidayat mengatakan, kontributor juga didorong untuk mencapai target kuantitas minimal 20 berita setiap bulannya, didukung dengan kualitas berita yang diliput. Diharapkan melalui pertemuan ini dapat mendorong sinergi dan kolaborasi insan penyiaran di TVRI Sumatera Barat untuk dapat menghadirkan tayangan yang lebih berkualitas kepada masyarakat. Kita memang mengumpulkan semua kontributor dan juga penyiar yang bekerja menjadi bagian dari TVRI Sumatera Barat. Yang pertama, kita ingin membangun kekuatan silaturahmi. Yang kedua juga kita ingin melakukan evaluasi terhadap kerja mereka yang selama 2023 yang mereka lakukan dan mereka berikan untuk TVRI. Alhamdulillah dari beberapa catatan memang ada beberapa hal yang harus kita tingkatkan. Yang pertama dari aspek kolaborasi antara kontributor dengan redaksi juga harus ditingkatkan. Yang kedua juga kemampuan dari para kontributor kita terutama juga harus lebih di-upgrade ya, karena sekarang ini kondisi sekarang ini lebih banyak kita harus melakukan percepatan dalam akses untuk layanan penyiaran sehingga masih terdapat beberapa kontributor yang belum siap untuk live report. Nah, ini juga menjadi bagian catatan kita tadi bahwa bagaimana ke depan tidak boleh lagi ada kontributor yang belum siap untuk live tampil di layar dengan live report, dan kita bersepakat tadi bahwa ini sudah akan kita gilir. Sementara itu, salah seorang kontributor TVRI Sumatera Barat, Andika Adisa Putra, berharap melalui pertemuan ini dapat menambah wawasan dan kapasitas kontributor untuk lebih bersinergi dalam bekerja, serta kedepannya evaluasi dan silaturahmi ini dapat rutin dilaksanakan. Kita berharap dengan hal-hal baru ini bisa menambah wawasan, pengalaman, dan juga kita dari sini juga banyak yang sudah bergabung sudah lama, dan hari ini juga kita diberikan sebuah kejutan dengan pemberian seragam dan juga beberapa hal bingkisan lainnya. Kita berharap kedepannya ini bisa rutin, misalnya 1 kali 6 bulan, 3 bulan, demi peningkatan kapasitas kita juga ke depan, dan kita juga bisa silaturahmi, karena kita ada di pulau, ada di pinggir, ada yang di penjaga perbatasan. Jadi kami kontributor sebagai ujung tombak lah di lapangan, berharap ini bisa terus bersinergi dengan redaksi dan juga bisa memberikan kontribusi lebih ke depannya untuk TVRI. Pada pertemuan tersebut juga dilakukan penandatanganan kontrak serta komitmen para kontributor di berbagai wilayah Sumatera Barat serta seluruh penyiar TVRI Sumatera Barat. Bima Prasetya, Adfriandi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sumatera Barat hari ini. Saya Brisya Isa. Dan saya M. Oscar Surya Yoga, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.